Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Angga Putri Tania. Kali ini saya akan membahas tentang Kitab Salafi fi Dunya yang dikarang oleh Syekh Sulaiman bin Asyad. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe IMP Entertainment channel. Terima kasih. Ya sahabat IMP, Salafi itu adalah Islam yang sangat mulia. Tetapi di dalam ajaran Salafi banyak sekali ilmu-ilmu hikmah yang memang dipelajari oleh ahli salaf. Ada salah satu kitab Salafi yang dikarang oleh Syekh Sulaiman bin Asyad yang disebut dengan Kitab Ihkam fi Dunya. Ihkam fi Dunya itu adalah di dalam keilmuan Salafi bahwa duniawi itu sangatlah penting, yang disebut dengan harta dunia. Walaupun banyak sekali pemahaman orang bahwa yang menganut ajaran Salafi tidak memerlukan duniawi. Memang betul tidak memerlukan duniawi, karena duniawinya itu yang seperti apa dulu? Muji Basali bil usul, bahwa yang namanya dunia yang dikuasai oleh orang-orang salaf itu sangat penting untuk bisa mendapatkan bekal ibadah di dunia yang bisa mengantarkan pahalanya ke akhirat nanti. Nah, di dalam kitab Ihkam, bahwa yang namanya duniawi, harta dunia yang harus dicari seperti apa sesuai ajaran salaf. 1. Ajaran salafiyah untuk mendapatkan harta duniawi itu yang dicari dengan hanya mengandalkan hakikat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah memikirkan sababiyah. Nah, di situ kita bisa tidak sampai ke taraf untuk mendapatkan harta dunia, untuk mendapatkan bekal ibadah di dunia yang bisa mengantarkan pahalanya nanti kita ke akhirat. Kejar hakikat dengan cara seperti apa? Di dalam kitab Ihkam, bab 9, ada yang disebut dengan istighfar. Orang yang selalu beristighfar di setiap harinya, bahkan di setiap hela napasnya, itu sama dengan mendapatkan rahmat dari Allah, yang dimana Allah akan memberikan rezeki yang benar-benar tiada tara untuk orang yang selalu mengamalkan istighfar di setiap helaan nafasnya. Di dalam bab 9, orang yang menganut ilmu salafi itu mengejar hakikat dengan diutamakan beristighfar. Memperbanyak istighfar, karena dengan kita memperbanyak istighfar, dosa yang kita baik disengaja ataupun tidak disengaja, insya Allah sedikit demi sedikit akan terhapus karena dengan banyaknya kita melantunkan dan membacakan istighfar. Dan kebanyakan orang salafi itu fokus pada satu tujuan. Contohnya ibadah, istiqomah, iman kepada Allah. Tetapi di situ pun juga tidak menutup kemungkinan butuh yang namanya fi dunia, duniawi, yaitu dengan cara mengejar hakikat. 1 tadi sudah saya bahas dengan beristighfar dulu sesuai yang ada di dalam kitab Ihkam di bab 9. Setelah beristighfar, apalagi yang dilakukan? Yang dilakukan yaitu niat. Kenapa beristighfar dulu baru niat? Karena dengan kita beristighfar itu sama dengan membersihkan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita, baik yang disengaja ataupun tidak. Kedua, setelah kita membacakan istighfar di setiap harinya, niat itu harus selalu kita sebut. Ingin kaya harta dan kaya hati. Karena kaya harta dan kaya hati itu sangatlah penting. Bahkan bisa dikatakan di dalam kitab Ihkam itu adalah yang pertama. Kaya harta, kaya hati. Karena dengan ibadah kita kepada Allah, kalau kita kaya dengan harta duniawi, berarti kita bisa berbagi dengan harta yang disebut dengan uang, makanan, ataupun juga sandang ya. Nah,
Kaya hati yang seperti apa? Kaya hati di mana kita mendapatkan ujian keberkahan rezeki yang berlimpah. Kita harus mempunyai kaya hati. Kaya hati itu adalah jangan menjadikan diri kita sombong. Di saat kita mendapatkan keberkahan yang melimpah, rezeki yang berlimpah, harus semakin merunduk, harus semakin merendah. Jangan pernah kita menyombongkan diri, karena yang namanya kesombongan itu bisa menghancurkan dirinya sendiri. Nah, yang ketiga di dalam kitab Ihkam untuk mendapatkan hakikat yang sebenarnya, yang dimana kita sendiri tidak tahu akan mendapatkan rezeki dari mana. Hanya Allah yang akan memberikan sababiahnya lewat makhluk-makhluk Allah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan kita mempunyai niat dan tujuan untuk membahagiakan dulu keluarga, jangan dulu yang lain-lain. Karena kalau kita mempunyai niat dan tujuan yang lain-lain, bisa jadi itu ditangguhkan. Karena orang yang ingin kita bahagiakan itu tidak diridhoi oleh Allah. Makanya kita fokus kepada satu tujuan. Fokus ingin membahagiakan keluarga. Keluarga inti ya. Keluarga inti itu contoh, kalau misalnya saya kan perempuan, berarti keluarga inti itu punya suami, punya anak, punya kedua orang tua, punya saudara-saudara yang memang serumah. Kita fokus aja pada satu tujuan, karena Allah akan meridhoi niat dan tujuan itu. Hakikat kejar, fokus aja kita minta sama Allah, munajat sama Allah, jangan pernah bosan-bosan. Dan di samping kita munajat, tetap kita harus menjauhi larangannya. Karena kalau misalkan kita terus munajat, tetapi kita tetap melaksanakan yang memang dilarang oleh Allah, yang ada nanti itu tidak akan kena doa kita. Karena dengan kita mengejar hakikat sesuai yang ada di dalam kitab Ihkam, salah satunya kitab yang ada di Salafi ya, itu insya Allah akan lebih cepat dan mudah mendapatkan ijabahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salafiyah atau salafi itu adalah benar-benar yang sangat mulia, di mana orang-orang salaf yang pernah mengamalkannya itu benar-benar buta akan duniawi. Buta akan duniawinya itu seperti apa? Jangan salah penafsiran ya. Buta akan duniawi itu adalah buta akan duniawi kemaksiatan, tetapi melek mata untuk mendapatkan harta duniawi untuk bekal ibadah. Jadi di sini kita sebagai manusia makhluk Allah, di sini kita harus semangat untuk mencari rezeki harta dunia yang sebanyak-banyaknya. Kalau memang kita nggak bisa mendapatkan atau melalui sababiah gitu ya, berarti kita bisa menggunakan hakikat, fokus bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memberikan sababiahnya itu langsung dari tangannya lewat kekasih-kekasihnya Allah, yang dimana nanti akan memberikan kepada orang yang benar-benar menginginkan rezeki dengan cara mengejar hakikat. Di sini kita bisa melihat flashback ke belakang ya, bahwa di antara para waliullah, atau kita sebut wali songo saja gitu kan, ada salah satu yang memang pernah mendapatkan rezeki yang sangat berlimpah dengan cara belajar salafi yang benar. Itu adalah Kanjeng Sunan Gunung Jati, salah satunya yang sukses, yang dimana Kanjeng Sunan Gunung Jati itu bisa mencapai taraf dalam belajar ilmu salafi dari mulai hijib-hijib, dari mulai hijib bahar, dari mulai hijib autad, sampai mempelajari kitab Ihkam. Makanya rezekinya itu sangat berlimpah ya, karena memang beliau itu mengikuti ajaran salafi dengan mendapatkan rezeki dengan sababiahnya, terus mengejar hakikat kepada Sang Maha Pencipta. Banyak pemahaman yang salah di zaman sekarang tentang pemahaman salafi. Ada yang bilang bahwa salafi sama dengan wahabi. Kalau menurut saya itu salah besar. Karena dengan kita mempelajari sesuatu ajaran, itu harus dengan pemahaman ijma yang benar. Makanya dibutuhkan untuk semua orang
mempelajari usul fikih supaya tidak diragukan lagi ketika seseorang mempunyai ilmu agama, ilmu hikmah, ilmu kebatinan. Karena dengan kita mempelajari usul fikih, di situ kita bisa menemukan pemikiran, penerjemahan, dan pemahaman yang jelas. Bisa membedakan hak dan yang batil. Bisa mengetahui hukum-hukum tentang Islam yang benar. Nah, sekarang kebanyakan yang mempelajari salafi itu pada fanatik, pada tidak percaya dengan yang namanya gaib. Itu salah. Karena salafi yang sesungguhnya itu sangat percaya dengan yang namanya gaib. Karena meminta sesuatu aja langsung hakikat loh. Langsung hakikat melalui doa kepada Allah. Tidak meminta kepada siapapun. Nah, kalau sekarang ini kan banyak ijma yang memang pemikirannya didasari dengan pemikiran sendiri gitu ya. Jadi banyak fanatik lah, gak boleh beginilah, gak boleh begitulah, akhirnya menjadikan perpecahan antara satu sama yang lainnya. Nah, akhirnya masuklah yang memang orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mempelajari ilmu Wahabi. Wahabi masuk ke dalam Salafi katanya, padahal beda antara Wahabi dan Salafi. Salafi itu adalah ilmu Islam yang sesungguhnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahabi itu banyak pemikiran-pemikiran yang tidak jelas yang memang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam Quran. Nah, sahabat IMP, jadi jangan salah penafsiran ya, bahwa yang menganut ajaran Salafi itu tidak memikirkan duniawi. Padahal duniawi itu sangat penting. Karena tanpa duniawi, kita di sini di zaman sekarang, di zaman modern ini tidak bisa apa-apa. Mungkin kalau di zaman dulu itu karena memang orangnya sakti-sakti ya, mempunyai kebersihan hati yang sangat tulus, ikhlas, beda dengan sekarang gitu kan. Mungkin kalau waktu itu sekali jadi, apa yang diinginkan sekali jadi atas izin Allah. Tapi kalau sekarang ini tetap harus selalu ada sababiyah. Makanya kita mengikuti yuk ajaran dari Kanjeng Sunan Gunung Jati yang pernah beliau pelajari di dalam kitab Salafi. Salah satunya adalah kitab Ihkam, yang dimana bahwa yang namanya duniawi, harta dunia di dalam ajaran Salafi itu sangatlah penting untuk bekal ibadah kita di dunia yang akan mengantarkan pahala kita nanti ke akhirat. Nah, sahabat IMP, jadi untuk menemukan jati diri kita yang sebenarnya, patokan kita satu, hanya pada Quran ya. Karena di dalam Quran itu semuanya sudah ada. Bahkan kitab-kitab pun juga dirangkum sesuai yang ada di dalam Quran. Cuman di dalam kitab-kitab tersebut ada yang disebut dengan kitab Salafi itu. Memang kitab Salafi itu bagian dari usul fikih, yaitu kitab-kitab kuno yang sama dengan kitab-kitab kuning, yang memang itu kita harus tahu nahwu sorobnya supaya detail, jelas, tidak salah dalam mengartikan pemahaman yang ada di dalam kitab tersebut. Nah, sahabat IMP, mungkin penjelasan dari saya cukup sekian. Insya Allah kedepannya kita akan membahas lagi tema yang menarik lainnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.